Pemirsa, Arfandi Susilo alias Koh Apek tengah diuji cintanya terhadap Dinar Candy. Bagaimana tidak, selagi ia menjalani hukuman 5 tahun 6 bulan penjara terkait kasus pemalsuan dokumen kapal tongkang PT SMS. Mantan suami Ayu Soraya itu kabarnya diselingkuhi oleh Dinar Candy, istrinya saat ini. Sehingga mencuat kabar, Koh Apek geram lalu menceraikan Dinar Candy melalui video call hingga 3 kali. Kabar Dinar Candy diceraikan Koh Apek meluas via sosial media, walau Dinar Candy belum memberikan keterangan. Setelah adanya kasus ini, aku jadi paham dan aku tuh nggak bisa banyak omong. Nggak tahu kenapa semenjak Koh Apek berkasus, jadi aku yang diteror. Aku maunya kalau bisnis-bisnis, kalau hubungan spesial-spesial gitu. Wajar jika Dinar Candy memilih bungkam. Sebab dalam postingan yang beredar, alasan Koh Apek menceraikannya lantaran Dinar Candy diduga selingkuh. Dinar bahkan disebut-sebut sering jalan bareng pengusaha tajir lain berinisial Mr. J, sedangkan Koh Apek harus merasakan dinginnya Hotel Prodeo. Lina Mukherjee, sahabat Dinar Candy yang ditemui, berusaha menjelaskan kondisi rumah tangga sahabatnya itu. Lantas seperti apa hubungan Dinar dengan Mr. J? Jadi aku semenjak kabar itu beredar kayak gitu kan masuk di semua sosial media, terus akun gosip, semua tuh pada cari aku. Tapi basically sebenarnya kita kemarin habis dari Jambi sih, kita sempat datang ke lapas Jambi untuk besukan Koh Apek ya. Tapi kalau untuk aku tanya sebenarnya hubungannya sama Koh Apek masih enggak ya, sebenarnya masih sayang lah, ada lah, nggak mungkin langsung kayak gini kan. Tapi kalau sama Mr. J ini kalau aku lihat sih memang ada intens ya, tapi aku belum tahu mereka tuh pacaran atau apa. Dan aku juga udah sekitar mungkin 8 kali lah udah ketemu, karena sekarang aku harus overprotective terhadap Dinar karena dia tuh kan kadang-kadang suka salah pilih pasangan gitu, jadi banyak uangnya tuh habis loh ya, dimanfaatkan. Kan tahu sendiri media kalau mantan-mantannya dulu suka mempergunakan dia dalam arti memanfaatkan uangnya dia. Jadi aku tuh lebih kayak gini, Dinar lu boleh deket sama misalnya Mr. J, A, B, C, D, tapi kita harus profiling dulu, kita harus cari tahu dulu dia tuh memanfaatkan atau tidak. Kok Apek sempet tanya sih Mr. J ini siapa sama aku, ya aku bilang sejauh ini karena Dinar ini kan punya klub ya, jadi banyak kayak pengusaha dan lain-lain yang memang datang ke sana kayak. Ada hubungan spesial sama aku, tapi aku kalau masalah bisnis aku pisah sendiri gitu, biar nggak ribet. Dan kelihatan juga sih dari karakternya Koh Apek nih, kayaknya dia merasa punya uang, kayaknya nih dia mau ngekang aku. Isu Koh Apek menceraikan Dinar Candy tentu saja mencuatkan fakta baru jika keduanya selama ini sudah menikah. Namun Lina yang mengaku sebagai sahabat dekat mengaku tidak mengetahui pernikahan mereka. Akan tetapi, Lina menegaskan jika hubungan Dinar Candy dengan Koh Apek masih tetap terjalin dengan baik. Lalu benarkah Dinar Candy juga sudah jarang mengunjungi Koh Apek di penjara? Sebenarnya gini, karena ada bisnis tadi yang kapal tongkang itu kan memang yang pegang sahamnya Dinar Candy ya, 80% gitu dia pegang kan. Jadi otomatis ketika ke situ nggak mungkin nggak mampir sih. Dan ya pastinya kalau mampir ya kita tahu lah berarti masih care kan, masih peduli juga. Jadi kalau untuk perasaannya sih sebenarnya aku tuh nggak ngerti ya apa yang terjadi di dalam hati Dinar sih. Tapi yang jelas hubungannya masih baik. Jadi kalau ada di luar sana yang menfitnah kayak Koh Apek itu begini-begini Dinar ini, tapi sejauh mata memandang masih hubungan baik. Berhubungan baik ini ada apa ya? Kata-kata yang ambigu dalam arti ini misalnya pacar atau sahabat atau secara pengertian nggak ngerti gitu. Jadi nanti kan aku bilang kalau yang perasaan misalnya Dinar masih punya perasaan nggak sama Koh Apek, itu boleh tanya Dinar langsung ya. Tapi untuk sejauh ini memang kita kemarin besuk beliau. Gimana ya aku jelasinnya, ya emang awalnya dia yang ngejar aku kayak gitu. Ya terserah lah. Kita lihat aja, aku nggak bisa statement sih ngomong kayak gitu. Isu tak sedap juga tengah menimpa pasangan Young Lex dan Eriska Nakesha. Sebuah media sosial memposting dugaan perselingkuhan yang dilakukan rapper itu dengan seorang perempuan lain. Rumor miring di rumah tangga Young Lex mencuat usai sebuah akun berinisial ICA yang menagih hutang kepada akun lainnya berinisial CCALS. Dalam postingannya itu, secara gamblang menyebut CCALS sebagai selingkuhan Young Lex dan menagih hutang kepadanya. Dan karuan saja, rumor itu menyedot perhatian publik hingga menuai beragam komentar. Dan jika benar rumor itu, tentu saja warganet sangat menyayangkannya. Bagaimana tidak, Young Lex dikenal sudah mempunyai istri dan 1 anak. Bahkan istri Young Lex, Eriska Nakesha atau Eriska Alexander, dikenal sebagai sosok yang cantik dan keibuan sekaligus seorang perempuan pekerja keras.
Ini 13 menu deh kayaknya. Ada kopa, terus ini ada kuning hijau bestsellernya, jengkol, terus ada pesmol. Ini emang kenapa kalau jualan orang halal juga gitu. Soalnya ini kan emang rumah aku kebetulan dekat banget di belakang sini. Jadi kalau misalkan jauh dan bagus itu belum tentu aku bisa kesana setiap hari karena jauh dari rumah. Kalau ini kan deket cuman ke belakang doang. Dia bilang serius, kata gitu, capek gak? Dia bilang kalau capek nggak apa-apa, nggak usah, tapi kalau misalkan itu bikin kamu happy ya udah lanjutin. Harapan kedepannya ya biar tetap ramai aja setiap hari. Kita bagusin lah ini sedikit demi sedikit ya, cicil aja, nggak usah terlalu buru-buru. Bukan hanya itu, Eriska juga dikenal dermawan serta sering berbagi dengan orang-orang di sekitar rumahnya dengan menjual masakan Sunda dengan harga murah. Warung Eriska pun viral. Dan jika Eriska mengetahui rumor atas suaminya, lantas apa yang dilakukannya terhadap sang young Lex? Orang tuh kalau misalkan dia bilang kalau misalkan tempatnya jadi lebih besar, dia suka sungkan untuk datang gitu. Satu, dia pikir karena bisa harganya lebih mahal gitu, karena terus bajunya harus rapi kalau tempatnya resto ataupun yang bagus gitu loh. Kalau sini kan kayak pada pakai daster dari rumah udah pada kesini, udah pada ngumpul. Karena aku orang Sunda dan aku Betawi, nah jadi namanya warsun. Masa mau warteg orang Tegal dong? Sementara itu, warganet akhirnya mendapat jawaban yang tegas dari Abizar Al-Ghifari soal hubungannya dengan Cynthia Mariska. Abizar dengan tegas mengungkapkan jika ia tidak ada hubungan asmara dengan Cynthia Mariska, justru sebaliknya, ia merasa tidak cocok dengan perempuan yang selama ini dijodoh-jodohkan dengan dirinya di media sosial itu. Abi dengan Cynthia mana? Tanyalah sama orangnya. Apa yang kau tahu sama aku? Apa hubungannya? Abi ini anak jadi nggak cocok sama Cynthia. Memang nggak cocok. Sejak kapan aku cocok sama dia? Kan kalian ini yang cocok-cocokin. Nanti nggak jadi marah-marah. Nah ini bener nih, Fauzi Fuadi. Benar sekali. Dasar netizen. Banyak ekspektasi. Kalian yang bikin-bikin, aku pula yang dihujat. Kalian yang berekspektasi, aku juga yang dihujat. Kalian yang halu, aku juga yang dihujat. Aku pribadi sih gue nggak mikir kemana-mana ya. Emang karena ya udah ini teman aja, kita teman dekat, kita teman baik juga. Dan emang nggak pernah kepikiran buat sampai kemana juga gitu loh. Ya harus Umi baik sih, maksudnya ya apa ya. Dengan Umi udah invite Cynthia buat jadi salah satu model runway juga, itu kan udah menunjukkan respon baik. Pas gede ketemu main bola bareng jadi salting core makanya gitu. Kira bisa ketemu ya gitu. Amin kan. Tapi aku nggak pengen Abizar sampai ngerasa risih, itu yang aku jaga. Makanya selalu aku wanti-wanti ketika berlebihan jangan. Kalau support mau support aja, doain yang terbaik. Tapi kalau sampai berlebihan jangan. Karena aku nggak mau Abizarnya jadi risih gitu. Canggung sih enggak ya, karena pun kita berdua juga di belakang itu kita juga ngobrol, kita juga nanya masing-masing personal gimana, sama-sama risih apa enggak, tapi sama-sama enggak risih kok, jadinya ya udah jalin aja, karena pun kita juga nggak bisa nutup ketikannya netizen juga kan, jadi ya udahin aja. Ngalir aja mbak, udah umur segini masih aja will you be mine? Udah nggak kena kayaknya. Pernyataan Abizar itu soal hubungannya dengan Cynthia Mariska yang tidak merasa ada kecocokan sekaligus membantah isu yang selama ini beredar hingga menjadi topik hangat di kalangan warganet. Selain itu, Abizar mengaku tidak ingin terjebak dalam narasi yang dibuat warganet yang sering menjodohkannya dengan seseorang dengan harapan adanya kebenaran. Namun jika tidak terpenuhi, warganet juga langsung melontarkan kritik terhadap anak kedua Umi Pipik itu. Kadang ngobrol sama orang tua bisa bikin orang tua terhibur itu juga sudah sederhana banget, bahagia. Apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia gitu. Saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia. Ya lucu aja, dibilang yang obses juga enggak. Aku nggak mau memaksakan sesuatu hal. Ya dia anak yang baik ya, baik. Maksudnya gini, dia juga kehilangan sosok ayahnya, ya kan? Dan dia hidup bersama mamahnya, dan saya melihat Cynthia seorang wanita yang anak yang pekerja keras gitu. Dia apapun dia lakukan ya untuk membahagiakan orang tua gitu. Ini yang luar biasa. Dia kuat ya, anak yang kuat, solehah gitu. Walaupun tampilannya tomboy kan kita nggak bisa lihat hanya dari tampilan saja. Aku selalu bilang kalau nggak ada kata-kata yang lebih baik daripada ibu.
mau nikah kapan aja ya bismillah. Aku pun nggak ngerti arti kata matang tuh seperti apa, arti kata siap itu seperti apa, karena aku rasa siap nggak siap, ya udah jalan.